Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Satu tema yang luar biasa yang diberikan, yang diberitahukan kepada saya. Karena tema bulan ini, Bang baru sedang bicara tentang forgiveness atau pengampunan. Hari ini saya berikan tema yang agak sedikit ekstrim, impossible forgiveness. Saya awali dengan ini. Kalau standar pengampunan kita tidak ada bedanya antara sebelum dan sesudah kenal Kristus, ada yang perlu dikoreksi dengan kekristenan kita. Sekali lagi, kalau standar pengampunan kita tidak ada bedanya antara sebelum dan sesudah kenal Kristus, ada yang harus dikoreksi dari kekristenan kita. Kalau sebelum kenal Kristus orang maki-maki balik, kenal Kristus orang masih maki balik, ada yang harus dikoreksi, Pak. Kalau sebelum kenal Kristus orang bilang apa? Dia bilang, lu kenapa? Kalau sesudah kenal Kristus masih sama, orang bilang apa? Terus kita jawab, lu kenapa memang? Ada yang harus dikoreksi dengan kekristenan kita. Kalau orang sakiti kita, kita merencanakan untuk menyakiti dia balik. Setelah kita kenal Kristus, ada yang harus dikoreksi dari kekristenan kita. Hanya di dalam Yesus kita mengenal standar pengampunan yang rasa-rasanya mustahil untuk kita lakukan. Satu standar pengampunan yang melampaui pertimbangan akali kita. Mungkin teman kita bicara, kalau saya yang di posisi kamu, sudah saya hantam balik. Naturalnya orang akan berpikir begitu. Naturalnya orang akan berpikir untuk menyerang balik. Tapi hari ini kita akan belajar dari Yesus. Bagaimana menempatkan standar pengampunan yang hampir-hampir mustahil dilakukan oleh manusia. Kita buktikan dulu dalam beberapa bagian ini. Mari kita perhatikan, next slide. Kasihilah musuhmu. Ini bagian sederhana. Orang Israel mengenal Taurat. Taurat bilang kasihi orang yang mengasihimu. Musuhilah, bencilah musuhmu. Yesus menempatkan standar yang lebih. Kasihilah musuhmu. Bagaimana Bapak Pendeta dia jahatnya minta ampun. Bagaimana cara saya mengasihi? Disinilah kita mulai merasa hampir-hampir impossible. Hampir-hampir tidak mungkin dikerjakan. Lanjut. Ditampar pipi kiri, pipi kanan. Beri pipi kiri. Ada yang pernah begitu? Ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri. Ini bukan soal mau nantang. Tampar pipi kanan, nah taruh lagi pipi kiri. Ini bukan soal nantang. Tapi ini menunjukkan kesiapan orang Kristen. Bukan hanya siap untuk mengampuni, tapi siap menghadapi tantangan berikutnya. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Bukan hanya siap mengampuni. Saya sudah siap mengampuni kesalahan yang akan datang. Hampir-hampir impossible. Hampir-hampir tidak mungkin ini. 70 kali 7. Ingat itu? Murid-murid bertanya, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kali? Tuhan bilang no. 70 kali 7 kali. Ini bukan hitungan 490. Tidak ada orang yang buat kesalahan yang sama 490 kali. Ini hitungan unlimited. Maksudnya nggak usah hitung-hitung itu. Hampir-hampir impossible. 70 kali 7. Bahkan suami istri sekalipun. Suami sering hitung. 2 kali kau buat kesalahan ya. Hitung-hitung sama istrinya, Pak. Ketiga kau lihat. Suami istri, apalagi dengan kawan. Apalagi dengan kawan, hancur itu. Suami istri, suami bisa hitung. Sudah 2 kali kau buat kesalahan. Kalau 3 kali, kita ketemu di pengadilan. Hampir-hampir impossible. 70 kali 7 kali, angka yang besar sekali. Masih ingat cerita anak yang hilang? Cerita yang sangat kuat. Menceritakan anak yang bandelnya luar biasa. Anak yang kualatnya luar biasa. Tidak ada ampunnya. Anak itu datang.
Bapak itu di rumah bilang persetan itu anak durhaka itu pulang. Alkitab bicara lain. Bapaknya keluar, lari, memeluk, mencium anak itu. Hampir-hampir impossible. Ini yang berusaha ditunjukkan oleh Alkitab bagi kita. Kemudian yang terakhir 10.000 talenta. Berapa banyak kita menghitung 10.000 talenta? 10.000 talenta. Gampangnya begini. 200.000 tahun orang bekerja. Gampangnya begitu saja. Karena upah satu kerja, 1 hari kerja 1 dinar. Itu waktu kerja 200.000 tahun. Ada orang yang hidup sampai 200.000 tahun. Impossible. Angka yang mustahil untuk kita kerjakan. Maka sudah tepat saya berikan tema ini. Kalau mau belajar pengampunan di dalam Yesus, pengampunan di dalam Kristen, berbeda dengan pengampunan di luar sana. Kalau pengampunan di luar sana mungkin untuk dilakukan, pengampunan di dalam Kristus hampir-hampir impossible. Hampir-hampir tidak mungkin kita penuhi standar ini. Tapi kita harus belajar. Ini yang disuguhkan bagi kita. Ini yang diberikan bagi kita. Bagi kita yang mau serius. Bagi kita yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bagi kita yang mau sungguh-sungguh belajar dari Kristus. Harus belajar standar ini. Kalau tidak kita bisa percuma jadi Kristen. Kalau tidak orang bisa bilang sama kita sama saja itu. Kristen tidak Kristen sama saja. Kristen tidak Kristen simpan dendam untuk orang. Kristen tidak Kristen bencinya sama orang luar biasa. Harus kita perhatikan ini. Mungkin ini standar yang akan mengoreksi standar kita. Kita sama-sama belajar. Yang khotbah pun ini belum sempurna dalam melakukan ini. Tapi firman Tuhan menjadi pola kita. Menjadi pola untuk kita belajar hari demi hari. Next slide. Saya kutip kata-katanya Om Yakob dalam buku. Om Yakob Nahwai. Dia bilang begini, kita hidup hanya untuk bayar hutang. Kata-kata itu begitu melekat dalam hati saya. Saya baca bukunya hanya sekali, tapi saya ingat kata-katanya. Kita hidup hanya untuk bayar hutang. Hutang apa? Hutang kasih dan pengampunan yang dibayar Yesus di kayu salib. Kita hidup hanya untuk bayar hutang. Hutang apa? Hutang kasih dan pengampunan yang lunas dibayar Yesus di kayu salib. Kita buka Alkitab kita. Kita baca sama-sama ayat yang di belakang kita. Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Saya baca untuk kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk pakaiannya. Mari kita lihat fakta ayat ini dulu. Menarik untuk kita pikirkan. Next slide. Ayat yang baru saja kita baca ini tidak ditulis dalam Injil yang lain. Padahal ini pesan yang sangat kuat. Harusnya ditulis juga dalam Injil yang lain ya. Ini tidak ditulis dalam Injil yang lain. Bahkan dalam 2 Injil sinoptik yang lain. Injil sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Kenapa dibilang sinoptik? Karena memandang Yesus dari sudut pandang yang sama. Berbeda dengan Yohanes. Yohanes itu memandang Yesus dari sudut yang berbeda. Yohanes tidak masuk dalam Injil sinoptik. Harusnya berita yang sama pun ditulis oleh kedua Injil sinoptik yang lain. Tapi kedua Injil sinoptik yang lain tidak tulis. Hanya Lukas satu-satunya yang menulis ini. Saya sedikit beranalogi. Mungkin salah. Saya sedikit beranalogi. Lukas ini seorang dokter yang meneliti secara independen. 3 Injil yang lain itu sumbernya murid-murid Yesus. Matius murid Yesus, Markus memang bukan murid Yesus,
Tapi dalam penafsiran Alkitab, Markus sering disebut Injil menurut Petrus. Jadi Petruslah yang memberikan informasi kepada Markus untuk menulis tentang Yesus. Maka Markus sering disebut Injil menurut Petrus. Yohanes murid yang dikasihi oleh Yesus. Tiga-tiganya sumber yang sama, sumber murid Yesus. Harusnya otentik ini. Harusnya otentik. Tapi menarik bagi saya hanya Dr. Lukas yang menulis. Hanya Dr. Lukas yang meneliti secara independen. Saya bisa mengerti apa yang ada dalam perasaan murid-murid. Ketika melihat guru mereka digantung di kayu salib. Dan kemudian guru itu berteriak dari atas kayu salib dengan darah yang bercucuran. Guru itu berteriak begini, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau Bapak Ibu jadi murid, Bapak Ibu ingat kata-kata itu? Kalau saya jadi murid, saya tidak ingat kata-kata itu. Karena saya penuh dengan kebencian. Ngapain guru saya berdoa untuk itu? Kan ini jahat. Kan ini kejam. Jadi itu tidak jadi memori khusus untuk murid-murid. Murid-murid tidak berpikir untuk mengingat bagian itu. Saya bisa mengerti situasinya. Karena kedekatan mereka dengan Yesus. Yesus yang sedang disalib. Yesus yang disalib itu berdoa. Bersyukur ada Dr. Lukas yang meneliti secara independen dan menulis bagian ini untuk kita. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya jadi ingat, memang dokter itu meneliti betul-betul independen. Saya lihat kalau di UGD itu ada yang masuk. Ada yang datang kecelakaan motor, ngebut. Saya tidak pernah itu melihat dokter terus kemudian, "Kamu kenapa? Celakanya kenapa?" "Ngebut." Rasain. Dia jalan ke pasien yang lain. Saya belum pernah lihat itu. Mungkin Om Frans pernah lihat, saya belum pernah lihat itu. Saya belum pernah lihat itu. Ada orang yang ditembak polisi, maling, datang ke rumah sakit. Kenapa? Maling. Tunggu aja, biarin dulu dia di situ. Biar menderita sekalian. Enggak pernah itu, langsung dia ambil barang. Secara natural dia menangkap isi hati Yesus. Murid-muridnya mungkin gagal. Karena murid-muridnya tidak bisa menahan perasaannya. Ini guru saya. Guru yang membimbing saya. Sekarang di kayu salib. Tapi dia berdoa untuk orang-orang yang membunuhnya. Tapi Lukas menangkap itu. Bersyukur Lukas bisa menangkap. Dokter Lukas menangkap. Memang kadang-kadang dokter ini lebih mantap dari pendeta ini. Bersyukur Bapak Ibu punya gembala seorang dokter. Lebih natural bisa menangkap isi hati. Harus kita perhatikan ini. Ini fakta. Dokter Lukas mendalami. Bisa menikmati kasih itu. Tapi yang lain tidak. Berapa banyak di antara kita kemudian disakiti begitu rupa. Sampai kita lupa akan kasih Yesus. Sampai kita lupa akan pengampunan. Kita bicara soal pengampunan. Tapi berhadapan dengan situasi yang menyudutkan kita. Berhadapan dengan situasi yang menyakitkan bagi kita. Hilang semua. Hilang semua prinsip-prinsip forgiveness yang diajarkan 1 bulan. Hilang semua. Berhadapan dengan orang-orang yang betul-betul menjengkelkan. Saya sering ingatkan dalam jemaat saya. Kalau hari ini kau sedang bergumul tentang pengampunan, jangan dikira akan datang orang yang baik-baik di hadapanmu. Yang datang itu orang yang menjengkelkan, yang menuntut pengampunan itu keluar. Jangan pernah berpikir tantangan itu akan hilang. Yang datang tantangan bertubi-tubi yang memaksa pengampunan itu keluar. Demikianlah cara Tuhan melatih kita. Demikianlah cara Tuhan membentuk kita. Dia bukan Allah yang hanya memberkati kita. Tapi dia Allah yang membentuk kita. Semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Saya ingin sedikit membahas tentang kata ini.
sebenarnya kata ampuni dari kata aphes atau apheime, sebenarnya ini kata yang sederhana. Artinya, arti dasarnya hanya send away, let go, release. Artinya melepaskan orang dari tuntutan. Melepaskan orang dari jeratan yang menuntut dia. Sebenarnya sederhana. Memang kalau saya tidak begitu suka dengan menelaah satu kata. Karena bagi saya konteks jauh lebih penting dari arti kata. Konteks jauh lebih penting dari arti kata. Alkitab ini penuh dengan misteri. Dari mana kita melihatnya? Dari konteksnya. Apa konteksnya? Konteksnya kayu salib. Konteksnya dipaku di kayu salib. Konteks memang harus jauh lebih penting. Konteks kayu salib membuat kata yang sederhana itu menjadi kaya akan makna. Belum tentu kita bisa mengungkapkan kata ini dalam tekanan begitu rupa. Belum tentu kita bisa mengeluarkan pengampunan dalam tekanan yang menghimpit hati kita. Kita sudah lama menjalani hubungan. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas diputuskan. Sakit. Sampai di sini sakitnya. Begitu dalam sakitnya. Terlalu sadis sampai tidak bisa move on. Hari ini saya kasih ingat. Yesus bukan hanya diputuskan. Yesus tergantung di kayu salib oleh orang berdosa. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Ada yang suci di sini? Tidak ada yang suci. Disalib untuk orang berdosa oleh orang berdosa. Hanya untuk menyucikan kita. Kalau bicara sakit, itu jauh lebih sakit dari semua sakit hati kita. Maka konteks ini akan membuat kata yang sederhana itu menjadi kaya arti. Pertanyaan besar bagi kita, akankah kata-kata itu keluar di tengah-tengah ancaman yang menghimpit kita? Akankah kata-kata pengampunan ini keluar di tengah tekanan yang begitu rupa? Kata-katanya sederhana. Tapi unsur yang terkandung di dalamnya. Ada unsur yang membangun pengampunan itu. Unsur itu yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah, next slide. Yang pertama adalah penerimaan tanpa batas. Saya sering dengar begini. Orang bilang begini. Kalau hanya begitu beta masih terima. Kalau begini, besok bisa terima. Kalau hanya 1-2 kali saya masih bisa terima. Kalau 3-4 kali saya tidak bisa terima. Hari ini saya mau katakan kepada kita. Rentang pengampunan kita bergantung rentang penerimaan kita. Kita mau mengampuni luas, rentangkan penerimaanmu luas-luas. Rentangkan ukuran penerimaanmu luas-luas. Penerimaan tanpa batas muncul, pengampunan tanpa batas muncul dari penerimaan tanpa batas. Satu kali Yohanes Paulus, saya belum lahir. Tapi saya bisa baca ceritanya. Yohanes Paulus II ditembak oleh Mahmed Ali Akca. Saya sulit menghafal ini. Mahmed Ali Akca. 4 kali ditembak. 2 kali kena Yohanes Paulus. Tembakan yang ketiga dan keempat kena orang yang menghalangi. 4 hari kemudian. Paus itu berbaring. Masih berbaring di ruangan, di tempat tidur di rumah sakit. Dia bilang, saya melepaskan pengampunan untuk Mahmed. Saya melepaskan pengampunan. Dia harus recovery cukup lama. Terus kemudian baru 2 tahun setelahnya, baru dia berkesempatan untuk mengunjungi Mahmed di penjara. Mahmed dihukum seumur hidup, tapi karena permintaan dari
Paulus akhirnya dikurangi masa hukumannya. Hanya sekitar 19 tahun. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Dia bilang satu hal yang akan saya lakukan setelah saya keluar dari penjara ini. Saya akan jadi orang Katolik. Saya akan datang ke Basilika Santo Petrus, di mana saya tembak paus. Dan saya akan jadi orang Katolik. Dari mana dia belajar? Dari pengampunan yang diberikan. Dari mana dia belajar? Dari penerimaan tanpa batas yang dia terima. Orang yang begitu kan tidak bisa diterima. Harusnya tidak bisa diterima. Ratusan juta orang Katolik mengutuk dia dan tidak menerima tindakannya. 4 hari kemudian setelah penembakan, paus keluarkan, saya mengampuni dia. Ada penerimaan tanpa batas. Harus lebarkan range-nya. Kalau misalkan awalnya kita hanya bisa sakit yang model begini kita bisa tahan, lebarkan lagi. Lebarkan lagi. Sampai ukuran yang benar-benar lebar untuk sebuah penerimaan. Ada orang yang bertumbuh karena penerimaan kita. Mungkin istri tidak bisa menerima kekurangan suaminya. Mungkin juga suami tidak bisa menerima kekurangan istrinya. Saya percaya rumah tangga itu sulit untuk bertumbuh. Penerimaan akan membawa kita dalam pertumbuhan. Akan bertumbuh. Orang yang diterima pasti bertumbuh. Saya ingat ada satu cerita seorang anak kecil pulang dari sekolah dan membawa surat yang dititip dari sekolahnya kepada mamanya. Dan mamanya baca surat itu dengan sedih. Tapi mamanya segera merubah air mukanya. Terus kemudian pas anak itu tanya, "Ma, surat apa dari sekolah?" Mama bilang, "Ini surat dari ibu guru." Bunyinya, "Ibu, anakmu terlalu pintar. Sampai kami tidak bisa lagi mendidiknya. Kami kembalikan dia ke rumah untuk biar ibu saja yang ajar anak ini." Anaknya dengar, "Oh, jadi besok libur?" "Iya, libur. Mama yang ajar di rumah." Anaknya bertumbuh. Mamanya mengajar dengan begitu rupa. Anaknya bertumbuh menjadi orang yang pintar. Menjadi penemu hebat. Yang menemukan ribuan paten. Ribuan paten dia temukan. Satu kali ketika dia kembali ke rumah tua, dia bersihkan rumah, dia bersihkan loteng, ketemu surat yang waktu itu dia diberikan oleh guru. Dia baca surat itu, bergetar tangannya, air matanya mengalir. Karena surat itu ternyata bunyinya, "Ibu, anakmu terlalu bodoh sehingga kami di sekolah tidak sanggup lagi mengajarkannya. Kami pulangkan dia ke rumah untuk ibu ajar sendiri." Namanya Thomas Alva Edison. Karena penerimaan ibunya, dia bertumbuh dalam penerimaan. Coba kalau waktu itu ibunya begitu terima, anak bodoh, keluar kau dari rumah. Selesai hidup Thomas Alva Edison. Bergantung penerimaan kita. Pengampunan, luasnya pengampunan kita bergantung penerimaan tanpa batas. Yang kedua, hilangkan pola transaksional. Ini penting kita pikirkan. Karena Alkitab sengaja menggunakan angka-angka yang sudah tadi saya sebut. Kalau bicara untung rugi, jelas rugi. Ditipu ratusan juta, harus memaafkan, jelas rugi. Kalau bicara kalah menang, yo mesti kalah. Maka ojo dibandingkan. Kalau bicara kalah menang, pasti kalah. Pasti kalah. Orang yang mau belajar pengampunan harus melepaskan diri dari perhitungan ini. Siapa menang, siapa kalah. Kalau kita masih bicara siapa menang, siapa kalah, tidak akan muncul pengampunan sejati. Suami berkencang, suami bilang, "Saya kepala keluarga. Saya harus diperhitungkan, saya harus dihormati." Suami kemudian merasa, "Oh, kalau saya mengalah, saya kalah dong. Gagal ini. Saya tidak jadi yang paling hebat." Kalau itu yang kita pakai, tidak akan terjadi pengampunan.
Kalau masih transaksional, tidak akan terjadi pengampunan. Kalau masih ada hitung-hitungan, tidak akan terjadi pengampunan. Alkitab menggunakan angka ya, jelas. 70 kali 7 itu angka, jelas. 490, maksudnya Tuhan bilang begini, kasarnya begini. Gak usah hitung bos, capek hitung. Kalau mau mengampuni gak usah hitung. Tidak usah hitung Pak. Hitung hanya memberatkan hati dan pikiran kita. Sudah 5 kali loh Pak, sudah 5 kali. Saya ditampar itu 5 kali Pak sama suami saya. Kalau kamu hitung tamparan itu, akan tambah kebencian. Tapi ketika itu dihapus, tidak ada lagi hitungan. Berapa kali kau pukul? Tidak ada. Itu terhapus, transaksinya terhapus, hitungannya terhapus, selesai. 490, Yesus maksudkan bilang tidak usah hitung itu. Berapa kali kamu mengampuni orang, tidak usah hitung. Kalau kita tidak hitung-hitung, baru kita masuk dalam standar pengampunan yang diinginkan. Selagi kita masih hitung-hitung, tidak bisa. Selagi kita masih hitung-hitung, tidak bisa. Saya pernah disuruh khotbah. Diundang, disuruh khotbah tentang pengkhianatan Yudas. Ini ngeri sekali tema khotbahnya. Apa yang mau kita pelajari dari pengkhianatan Yudas? Maksudnya begini, mungkin dia maksud supaya saya sedikit berspekulasi tentang Yudas itu ditentukan, Yudas itu tidak bersalah sebenarnya, ditentukan. Tapi saya tidak tertarik dengan itu. Saya tidak tertarik dengan itu. Saya sampaikan di situ. Yudas itu mengkhianati Yesus hanya 1 kali. Dan dia menyesal, gantung diri. Kita mengkhianati Yesus berkali-kali tanpa rasa penyesalan. Tanpa rasa penyesalan. Jangan banding-bandingkan kita dengan Yudas. Karena bisa jadi kita salah. Bisa jadi kita kalah. Yudas hanya 1 kali mengkhianati Yesus. Penyesalannya tidak habis-habis, dia bawa mati. Saya tidak melegalkan bunuh diri. Tapi kita mengkhianati Yesus berulang-ulang kali dengan kesalahan kita. Tapi tanpa rasa bersalah. Kalau mau dihitung-hitung. Kalau Yesus mau hitung-hitung. Tidak ada satupun dari kita yang selamat. Karena Yesus tidak hitung-hitung. Hari ini demi firman Allah, saya ingatkan kepada kita, jangan pernah hitung-hitung. Jangan pernah hitung-hitung. Yesus tidak pernah hitung-hitung dengan kita. Alkitab berkata dia setia dan adil. Dia akan mengampuni kesalahan kita. Jangan pernah hitung-hitung. 10.000 talenta harusnya menjadi penegasan bagi kita. Tidak usah hitung jumlah. Tidak usah hitung angka. Selagi masih ada mental transaksional, selagi ada masih hitung-hitungan, kita pasti gagal untuk mengampuni. Kita pasti gagal untuk mengampuni sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan. Di sini kita belajar. Hilangkan pola transaksional. Yang terakhir. Total submission. Penundukan diri total. Tapi tahu peristiwa salib? Peristiwa salib menurut saya ditentukan oleh titik-titik darah penyangkalan diri di Taman Getsemani. Menurut saya, Yesus hendak menunjukkan kepada kita. Tidak sulit bagi Yesus sebenarnya menyangkali diri. Tidak sulit bagi Yesus. Tapi dia menunjukkan bagi kita manusia. Bagi saya Alkitab jadi tidak menarik ketika Alkitab bunyinya begini. Yesus santai-santai saja menuju ke Golgota. Tidak ada beban sama sekali, tidak ada takut sama sekali, tidak ada ragu sama sekali. Yesus naik menuju Bukit Golgota. Bagi saya Alkitab jadi tidak menarik. Tapi puji Tuhan,
Yesus menunjukkan pola ini bagi kita. Yesus menunjukkan pola sebagai seorang manusia menyangkali dirinya. Alkitab begitu natural. Semua kata-kata Yesus disampaikan bagi kita. Hatiku sakit seperti mau mati rasanya. Memang kalau mengampuni orang itu seperti mau mati rasanya ini. Hati saya sakit seperti mau mati rasanya. Sudah disakiti, dipaksa untuk mengampuni. Rasa-rasanya sakit seperti mau mati rasanya. Alkitab juga natural menyampaikan. Peluhnya berubah menjadi titik-titik darah. Bagi saya itu titik-titik darah penyangkalan diri. Dari situ dimulai. Dari situ kemenangannya menuju Golgota. Via Dolorosa sudah tidak ada arti. Via Dolorosa sudah tidak ada arti. Karena penyangkalan diri total sudah selesai di Taman Getsemani. Ribuan orang menyakiti kita di Via Dolorosa. Sudah tidak ada arti ketika kita total menundukkan diri kita. Oh, bisa nangkap ini? Ketika kita sudah total. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, saya hanya debu dan abu. Ketika diri kita tundukkan, Via Dolorosa tidak ada arti. Ribuan orang datang menyakiti kita, santai saja, slow, santai. Karena kita sudah berhasil menundukkan diri kita. Kita sudah berhasil melepaskan. Yesus punya hak meminta kepada Bapaknya. Dalam satu percakapan Yesus bilang, kamu kira saya tidak bisa minta lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menghancurkan tentara Romawi? Harusnya bisa. Tapi Yesus memilih untuk menundukkan dirinya. Penundukan diri Yesus. Itu menjadi contoh bagi kita. Penundukan diri secara total. Menjadi benteng yang terakhir yang harus kita kalahkan. Untuk menuju pengampunan yang sejati. Yesus kalahkan itu yang paling terakhir. Kalau hitung-hitung pengampunan. Kalau pengampunan di luar sana, itu mungkin pengampunan standar biasa. Kalau bicara pengampunan dalam Alkitab, itu impossible forgiveness. Rasa-rasanya daging ini berontak. Rasa-rasanya hati ini tidak rela. Tapi itu yang diajarkan bagi kita. Itu yang ditinggalkan. Dan itu yang diwariskan bagi kita. Saya berdoa. Kita bukan hanya mengenal Kristus. Tapi kita mengenal juga kasih dan pengampunan yang dia wariskan bagi kita. Karena itu patokannya. Tidak ada patokan lain. Itu patokannya. Saya baca tentang Filemon. Rasul Paulus bilang, ada sama saya Onesimus. Tapi mungkin Tuhan sengaja memberikan jarak supaya kamu menerima dia. Bukan lagi sebagai budak. Harusnya budak kalau melarikan diri hukumannya hukuman mati. Bukan lagi sebagai budak. Kamu menerima dia sebagai saudara. Saya tanya sama dosen saya. Kan di situ tidak ditulis Filemon memaafkan Onesimus. Dalam surat Filemon tidak ditulis. Terus apa buktinya? Kalau Filemon memaafkan Onesimus. Dosen saya menjawab dengan sederhana. Kalau surat Filemon ditaruh di dalam Alkitab kita. Itu sudah jauh membuktikan bahwa Filemon sudah memaafkan Onesimus. Buka hati kita seluas-luasnya. Hilangkan semua pola-pola transaksional. Tundukkan diri kita. Itu penting untuk kita bisa mencapai impossible forgiveness. Selamat mengampuni, Tuhan Yesus memberkati kita semua.